Kritikan tegas atas kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam. 1. Taktik yang kaku dan tidak beradaptasi. Pelatih dan staf pelatih gagal membaca situasi di lapangan. Vietnam memainkan permainan cepat, mengandalkan serangan balik dan penguasaan bola di tengah lapangan, tapi timnas Indonesia tetap bertahan dengan pola yang sama sejak awal pertandingan. Tidak ada perubahan taktik yang berarti saat tertinggal, pergantian pemain dilakukan terlambat dan tidak membawa dampak positif. Seolah-olah kita hanya bermain sesuai rencana tanpa melihat apa yang dilakukan lawan. 2. Pertahanan rapuh dan sering salah posisi. Gol-gol yang masuk bukan sekadar karena kehebatan Vietnam, melainkan kesalahan mendasar dari barisan pertahanan kita. Pemain belakang sering kali terlalu jauh dari penyerang lawan saat menerima bola. Salah posisi saat serangan balik datang, meninggalkan ruang kosong yang lebar. Kurang komunikasi antar bek, sehingga terjadi kebingungan saat menutup jalur bola. Sering melakukan pelanggaran tidak perlu di area berbahaya. Pertahanan kita terlihat seperti belum pernah berlatih bersama. 3. Serangan membosankan dan tidak tajam. Kita menguasai bola di beberapa fase, tapi tidak ada ketajaman di area akhir. Masalahnya, umpan-umpan lambat dan berputar-putar di tengah lapangan, tidak ada kecepatan maju. Pemain sayap terlalu sering turun ke tengah, menghilangkan lebar permainan. Hampir tidak ada umpan terobosan yang mematikan, hanya umpan-umpan aman ke samping atau ke belakang. Penyerang kesepian, jarang mendapat dukungan dari gelandang. Sering terjebak posisi offside karena waktu lari yang buruk. 4. Kurang mentalitas juara dan fokus rendah. Ini adalah masalah yang paling menyakitkan. Saat tertinggal, terlihat pemain kehilangan kepercayaan diri, panik dan terburu-buru. Fokus hilang di menit-menit krusial, gol yang masuk sering terjadi karena kelalaian sesaat. Kurang semangat bertarung, tidak ada tekanan yang konsisten kepada pengangkut bola lawan. Seolah-olah menerima kekalahan sebelum peluit akhir berbunyi. 5. Pengelolaan pemain dan persiapan yang kurang matang. Pemain kunci tampil kurang segar dan tidak pada performa terbaiknya, apakah pola latihan atau pemulihan kurang tepat. Pemain yang dimasukkan sebagai pengganti tidak sesuai kebutuhan pertandingan. Sepertinya tim belum mempelajari kelemahan Vietnam dengan baik, kita tahu mereka kuat di serangan balik, tapi tidak pernah menutup celahnya. Konsistensi tidak ada, tampil bagus di satu pertandingan, hancur total di pertandingan penting berikutnya. Kesimpulan dan pesan tegas. Kekalahan ini bukan sekadar soal kalah skor, ini soal kalah dalam persiapan, taktik, mentalitas, dan disiplin permainan. Vietnam membuktikan bahwa mereka lebih terorganisir, lebih cerdas, dan lebih siap bertarung sampai detik terakhir. Timnas Indonesia harus segera bangkit, mengevaluasi seluruh sistem, dan memperbaiki fondasi permainan, kalau tidak, pola kekalahan ini akan terus berulang di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tetap bangga dengan timnas, tapi kritik demi kemajuan. Kritikan tegas atas kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam. 1. Taktik yang kaku dan tidak beradaptasi. Pelatih dan staf pelatih gagal membaca situasi di lapangan. Vietnam memainkan permainan cepat, mengandalkan serangan balik dan penguasaan bola di tengah lapangan, tapi timnas Indonesia tetap bertahan dengan pola yang sama sejak awal pertandingan. Tidak ada perubahan taktik yang berarti saat tertinggal, pergantian pemain dilakukan terlambat dan tidak membawa dampak positif. Seolah-olah kita hanya bermain sesuai rencana tanpa melihat apa yang dilakukan lawan. 2. Pertahanan rapuh dan sering salah posisi. Gol-gol yang masuk bukan sekadar karena kehebatan Vietnam, melainkan kesalahan mendasar dari barisan pertahanan kita. Pemain belakang sering kali terlalu jauh dari penyerang lawan saat menerima bola. Salah posisi saat serangan balik datang, meninggalkan ruang kosong yang lebar. Kurang komunikasi antar bek, sehingga terjadi kebingungan saat menutup jalur bola. Sering melakukan pelanggaran tidak perlu di area berbahaya. Pertahanan kita terlihat seperti belum pernah berlatih bersama. 3. Serangan membosankan dan tidak tajam. Kita menguasai bola di beberapa fase, tapi tidak ada ketajaman di area akhir. Masalahnya, umpan-umpan lambat dan berputar-putar di tengah lapangan, tidak ada kecepatan maju. Pemain sayap terlalu sering turun ke tengah, menghilangkan lebar permainan. Hampir tidak ada umpan terobosan yang mematikan, hanya umpan-umpan aman.